Ini hasil panen saya dari kebun depan rumah. Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat saja dimanapun berada. Ini hasil panen saya dari kebun depan rumah. Ini panen yang kedua kali ya, cuma belum sempat saya papain. Jadi rencananya kita mau simpan ini semua di freezer aja. Semalam udah saya cuci ya, dihamparin handuk jadi kering semalaman. Jadi sekarang udah siap dimasukin ke kantong, disimpan di freezer. Sama juga dengan buncis sama paprikanya. Buncis beli dari pasar tradisional ya, karena saya nggak punya dari kebun, tanamannya dimakan sama hama. Jadi buncisnya juga sama, dipotong kecil-kecil, disimpan di kantong, disimpan di freezer juga, sama juga dengan paprikanya. Ayo temani saya, yuk meal prep hari ini. Ini kantongnya udah saya siapin. Kalau buat simpan sayur kayak tomat ya di freezer, ini kantongnya bisa dipakai lagi, jadi enggak saya buang. Cuma dicuci aja, dikeringin, bisa dipakai lagi. Kalau yang tomat yang hijau ini saya mau bikin sambal hijau aja, jadi ini enggak disimpan di freezer. Kalau di toko ini satu kantong kayak gini sekitar $5. Jadi hitung-hitung berhemat juga kalau disimpan di freezer kan. Kalau mau masak tinggal ambil aja dari freezer. Sambal juga sama saus pasta masih ada di freezer, jadi alhamdulillah banyak ya persediaan buat musim dingin. Ini bisa muat banyak, ini satu kantongnya. Segini. Kalau dari toko segini ada $5, sekitaran $5. Bersyukur sekali ya saya dapat panen tomat sebanyak ini. Biasanya nggak banyak kayak gini. Biasanya kan kalau suhu di sini musim panas itu nggak tentu ya. Kadang ada hujan salju, kadang hujan terus menerus, kadang panas banget gitu, nggak ada hujan sama sekali. Yang sering di sini itu badai es ya, kayak hujan angin terus ada esnya juga. Nah itu yang bikin tanaman rusak kan. Tapi tahun ini cuma ada kayaknya 2 kali deh, 2 kali hujan es, jadi nggak banyak. Cuma dari kemarin ya, dari bulan kemarin akhir Agustus sama September nggak ada hujan sama sekali. Cuma semalam aja, cuma rintik-rintik, udah itu aja. Tapi lihat di perkiraan cuacanya minggu depan udah turun ya sampai 1 derajat, udah mau hujan. Itu tandanya udah mau masuk musim gugur juga. Sebentar lagi mungkin salju turun. Mudah-mudahan ini awet sampai bulan April ya atau Mei, karena mulai tanam benih kayak benih tanaman, benih cabai, benih tomat gitu dimulainya dari bulan awal Maret di greenhouse atau di dalam rumah. Tapi karena sekarang saya ada greenhouse, jadi bisa dimulai di greenhouse. Itu juga lama ya, harus pakai pemanas juga di greenhouse-nya selama 3 bulan. Harus nunggu sampai akhir Mei baru bisa ditanam di kebun. Ini sebagian masih basah, mungkin yang ini dulu. Ini udah kering sedikit.
Yang panen kemarin yang cuma tomat hijau itu juga belum diapa-apain, masih banyak juga. Rencananya mau dibikin sambal hijau aja, kayak bikin sambal merah kemarin. Jadi cuma bahan dasarnya aja. Kalau pas mau masak, mau bikin sambal hijau buat makan malam gitu, cuma ambil satu wadah, bisa ditambahin goreng tempe atau bisa ditambahin goreng ikan teri sama bumbu-bumbu yang lainnya. Jadi cuma bahan dasar aja sambalnya. Dapat 3 kantong. Ini nggak tahu muat atau enggak ya di freezernya. Udah mau selesai, ini tinggal 1 kantong aja kayaknya. Pas kantong. Selesai deh. Dah, saya liatin ya semuanya, tomatnya aja. Semuanya dapat 13 kantong buat tomat aja. Ternyata banyak juga ya. Oke teman-teman, karena udah selesai tadi kantongin tomatnya, sekarang kita mau potong-potong paprikanya. Ini udah saya cuci ya kemarin waktu selesai panennya, dikeringin dulu. Jadi kita potong-potong aja ini. Ini dapat banyak ya, alhamdulillah. Dapat segini paprikanya dari kebun. Ini satu pohonnya cuma ada 1 atau 2 ya, jadi nggak terlalu banyak kayak cabai. Tapi nggak apa-apa, kalau menurut saya ini masih terbilang banyak karena biasanya saya gagal panen paprika biasanya sih nggak dapat karena cuaca di sini kan nggak tentu juga. Ini cuma diiris tipis aja ya. Nggak banyak bijinya juga. Diiris kayak gini aja. Ini ditaruh di baking tray ya, yang buat bikin kue kering, terus dilapisi kertas roti. Nanti di freezer dulu selama 1 jam sebelum dimasukin ke kantong. Sebagian diiris tipis, sebagian ada yang diiris kotak kecil. Yang tipis kayak gini biasanya saya bikin apa itu, stir fry ya, oseng-oseng ayam atau daging pakai paprika. Atau bisa dibikin itu apa namanya, black pepper beef ya, black pepper daging atau black pepper itu apa, ayam, iris ayam atau sama udang. Ini di freezer dulu selama 1 jam sengaja, jadi kalau pas nanti dimasukin ke kantong mereka enggak menggumpal gitu. Jadi kalau di freezer dulu selama 1 jam, pas dikantongin mereka terpisah satu-satu. Memang lebih bagus fresh aja ya kalau masak. Cuma saya sekarang lagi banyak kegiatan, udah sibuk sama itu kegiatan anak yang bungsu, kan lagi banyak pertandingan dia. Dia kan olahraga hoki ya, masuk tim di sini. Jadi udah mulai sibuk ke sana kemari. Nganterin dia latihan, nganterin dia pertandingan.
Jadi kalau pas mau masak tinggal ambil aja dari freezer, selesai deh. Ini bisa juga kalau yang dipotong kecil-kecil ya, bisa juga dipakai buat sup ikan, dicampur pakai ikan salmon karena sukanya di sini ikan salmon. Tapi bisa juga dipakai apa itu, ikan tilapia ya, ikan nila. Favorit kita di sini ikan nila yang dari Danau Toba. Cuma ada di Costco ya, jadi di toko lain nggak ada yang dari Indonesia, cuma di Costco aja. Belum nemu aja yang dari Indonesia. Waktu saya baca di majalahnya Costco ya, di majalah promosinya, ternyata ikan nila itu berasal dari peternakan yang di Danau Toba. Rasanya emang beda kalau impor dari negara lain. Rasa ikannya itu agak beda sedikit ya. Jadi anak-anak sukanya ikan nila yang dari Indonesia. Kalau mudik juga ya ke kampung, di kampung kan ada kolam ikan, yang diambil ikan nila aja. Dapat ikan gurame yang dimakan sedikit aja. Kebanyakan mereka makan ikan nila. Ini kayaknya udah selesai. Kalau yang hijau kita masukin ke freezer dulu selama 1 jam. Yang ini dipotongnya cuma kotak-kotak aja. Sebagian juga dipotong memanjang ya. Ini kalau mau bikin tumisan pakai daging giling, jadi kan mudah. Pakai potong ini apa, paprikanya yang kotak-kotak. Terus kalau mau bikin sup ikan salmon juga ini mudah, tinggal ambil aja kan. Terus disebar ke ini ya, ke traynya. Udah penuh, ini dimasukin ke freezer dulu, biarin selama 1 jam. Yang ini juga sama, dimasukin ke freezer dulu selama 1 jam. Kalau yang ini nanti aja disimpan di kulkas aja, siapa tahu saya mau bikin masak sesuatu pakai ini atau dibikin lalap. Sambil nunggu itu paprikanya beku, kita potongin ini dulu, buncis kuning. Saya tanam di kebun buncis kuning, buncis hijau, nggak ada sama sekali. Dimakan siput. Kayak itu, siput yang kecil-kecil sekali yang di kebun. Ini mah mudah ya, nggak harus satu-satu karena nggak ada kayak talinya itu, cuma dipotong aja ujungnya. Susah ya. Nah, kayak gini. Dipotong 2 mungkin. Dibagi 3 aja. Ini kan belum dicuci ya, jadi setelah dipotongin baru dicuci. Kalau buncis
bisa direbus dulu sebentar ya, selama 3 menit. Terus ditaruh di air es selama 3 menit sebelum dimasukin ke kantong buat di freezer. Tapi saya biar cepat aja, dicuci, dikeringin, masukin ke kantong plastik, langsung masuk di freezer. Ini bisa tahan sampai setahun pun tahan ya, kalau suhu freezernya tetap ya, nggak berubah-ubah gitu suhunya. Selesai buncis kuning, ini dicuci dulu. Udah dicuci, ini tinggal ditebar aja ke tray yang udah dikasih handuk. Biar agak kering. Terus dikeringin aja kayak gini. Jadi nggak terlalu banyak air ya waktu disimpan di kantongnya. Yang ini juga sama ya, nggak harus dipotong satu-satu. Ini nggak ada talinya, cuma dipotong kayak yang buncis kuning aja. Oops. Jadi kalau mau bikin sup atau oseng-oseng, tinggal ambil aja dari freezer. Ini buat tahan lama aja. Kalau yang mau dipakai dalam seminggu, bisa disimpan di kulkas kayak yang meal prep yang kemarin. Dicampur sama sayuran yang ada di kulkas aja, disimpan di kulkas, tahan seminggu. Asal harus kedap udara ya, disimpan di Tupperware kedap udara. Yang buncis hijau udah selesai, ini tinggal dicuci dulu. Kayaknya cuma dapat 2 kantong ini. Buncis kuningnya 2 kantong, buncis hijaunya 2 kantong. Sekarang yang hijau. Dikeringin dulu. Kalau teman-teman mungkin ada yang bertanya, kenapa enggak beli yang udah beku aja? Ini mumpung musim panas ya, mumpung ada akses sama sayuran segar. Kalau musim salju kan nggak ada akses sayuran segar, banyaknya impor. Jadi beli yang import atau beli yang udah beku. Kalau sekarang kan banyak petani ya yang berkebun, jadi ada akses ke sayuran segar. Oh, ini masih dikit. Bukan, jadi dapat 4 kantong. Udah beku kayaknya sekarang. Kita sekarang masukin ini ke kantong. Kantong kecil aja. Kalau dibekuin 1 jam dulu sebelum dikantongin kayak gini ya, terpisah-pisah. Kalau langsung dimasukin ke kantong, nggak dibekuin dulu, mereka menggumpal.
Kalau kayak gini terpisah-pisah satu-satu. Hampir selesai. 1 kantong setengah. Ini saya simpan dulu ke freezer sambil ngantongin yang merahnya, yang paprika merah. Yang ini juga udah beku. 1 kantong lagi. Selesai deh. Oke teman-teman, ini udah selesai, semuanya udah dimasukin ke kantong plastik. Ini dapat segini semuanya. Saya lihatin ya. Buncis 4 kantong, tomat ada 13 kantong, sama paprikanya ada 4 kantong. Oke teman-teman, ini udah selesai semuanya, udah saya kantongin semuanya. Terus saya mau taruh ini semuanya ke freezer dulu. Terima kasih udah nonton videonya ya, udah temanin saya juga. Semoga terinspirasi juga buat meal prep ya, cara masak-memasaknya. Terus ikutin kita ya, dan jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum.